definisi mengenai kekerasan yang seje anu kok keliru kok. Anti kekerasan itu gak setuju aku anti kekerasan. Loh, nek rabi gak keras lho. Ya apa lah gak duwe anak lah. Ya kudu keras. Lah wong wedok lah stres. Suwenenge ada. Jadi yang dimaksud itu sebenarnya bukan kekerasan, kekejaman. Anti kekejaman, bener kalau anti kekerasan. Ya bayangin, dilatih jadi polisi tanpa kekerasan, bisa Pak? Polisi kan harus keras. Pusat, jalan, kan gitu. Terus itu kekerasan. Terus berarti polisi melanggar HAM, no? Gimana cara berpikirnya? Kamu ditipu sama Yahudi itu. Kamu ditipu sama Amerika. Kekerasan itu boleh dan tulang ini harus keras. Tulang iso ditekok lah. Ya apa? Dan endas kayak goder ya apa? Ya endas kudu keras Jadi salah, violent itu bahasa Indonesianya bukan kekerasan tapi kekejaman. Dan salah yang disebut kekerasan itu pun mereka salah definisinya ngene tak kira. Kon melendi tak kaplok tak idoni. Kalau tak idoni merasa terhina apa tidak? Terhina harga diri. Nek tak kaplok iso rasa sayang tuh. Nek tak tonyo baru itu kekejaman. Dales. Aku tahu nangkep wong tabrak lari tak uber kok di film iku 6 korbane. Temenan, korbane 6. Kita kon arek kayak Kanjeng. Tabrak lari ono bakso kena wong numpak motor gak kok 6. Tabrak tak uber koyo film tak balap, tak ndek ngarepe, aku modon turun. Kayak duwe. Langsung tak jupuk apa ngene. Kontaknya arek, kamu masuk mobil saya, tak gawa nang kantor polisi. Pak, saya nangkep, tolong diproses secara hukum, ya. Terus karena saya yang menangkap, saya minta satu hal dan tidak diloloskan, tidak boleh dipukuli. Menaku. Ini anak tidak boleh dipukuli, tapi nanti ditabok oleh menaku. Polisi nolak, plak, lihat. Loh, nek ngantem itu kriminal Pak. Tapi kalau nabok itu bisa sayang. Bapak nabok toh, gak ono bapak ngantem, bapak nabok jewer, gitu. Nek rodok nemen diketak, ngono toh. Tapi gak kira ditonyo raimu. Ya ta gak ono bapak nonyo raine anak, gak ono nek ngajar ya apa jenenge ya dikaploki, dijundu Jadi kita tuh sudah punya budaya sendiri soal itu, makanya budaya HAM ini memang mengacaukan Anda semua. HAM itu juga tidak jelas itu hukum apa moral. Kalau moral kita sudah punya. Kalau hukum ya sudah ada hukumnya. HAM itu diantara keduanya. Sakno aku arek-arek sing nyambut gawe Komnas HAM asline itu. Wis gak apa-apa lah njan dibandingkan di penggawean ya. Wis ngono ya Dik ya. Wis beres. Jadi kon guru ta? Gak. Oh, boten. Istri. Ya kok malah apa takon? Istri kula. Oh, bojomu guru. Kon melanggar HAM tak nang bojomu. Nggih boten nate ngomong ngoten mawon. Oh, iya. Kon yang sering melanggar HAM nang bojomu ya? Boten. Dik, aku ini pro kekerasan loh, Dik. Oh, nggih. Tepuk tangan. Konco-konco, ini nomor satu bukan dialog intelektual, dan ini nomor satu kemesraan. Kalau semua omongan kita tadi itu kita bungkus dengan cinta dan kemesraan, insya Allah semua menjadi hikmah yang penuh kecerdasan dan keikhlasan. Ini ya Rek ya? Oke, wes cukup ya Dik, cukup. Sampean gak? Ya cukup ya. Oke, sekarang sing pertama menghindar wis saya. Bagaimana caranya menghindari kemaksiatan? Jelas ya jawabannya, tekniknya wis tak dudui ya. Ya. Ya hindarono lah pokoknya.
Aku seneng mas arek saiki. Ya Allah, ya Allah. Ya apa carane gak mangan? Ya jok mangan. Lumayan arek saiki ya Allah. Oke. Ayo sak lagu sing kira-kira kabeh iso bareng. Cek rada iki sampean iki religius ta sing penting khusyuk ngono ta ya apa? Apa kepingin sing seger-seger ae? Nah, mesti ada ya seger-seger. Wis nek ngono ngene, Bapak kita mundur 2 langkah biar Mas Doni, Mas Imam maju ke sini, Mbak Yuli kalau memang harus maju ke sana. Ini tolong kita mundurkan dikit. Ini belum terminum. Iki sapa sing gelem ngombe iki mbiyen? Bismillah. Tak injipi didik marang ngono koncake. Wis mbiyen nggih, ya. Oke. Yes. Royoan kalau perusahaan itu kalau karyawannya tetap dengan outsourcing berapapun jumlahnya, itu lebih beruntung mana? Sebetulnya prinsip perusahaan itu menginginkan pekerja itu lebih semangat kinerjanya, produktivitasnya meningkat. Oke. Lah kalau bahasanya tentang antara pekerja tetap dan outsourcing, tentunya kalau toh pekerja tetap itu diberikan sebuah semangat dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan dan kondisi perusahaan dan keterbukaan di dalamnya, maka antara pekerja outsourcing dan tetap itu juga sama. Cuma di sini, Janun, yang perlu kita garis bawahi, perusahaan sekarang itu menginginkan pekerja outsourcing, satu, tidak murah biayanya. Kemudian yang kedua, pekerja outsourcing itu rata-rata rawani mengungkapkan rasa. Di saat ingin perubahan nasib, ancaman, oh kau niku seneng nyambut gaya apa ora? Jadi maksud saya itu ngono Mas. Aku takon ngono gak aku gak aru, aku seru. Cuman ngene lho sing kepengin tak duduno nang sampean niku. Aku lak takon, nek pegawaimu tetap misal 80% aja lah, ya. Karo karyawanmu outsourcing 80%, iku nek secara keuangan tok batin ndi? Yo badhe outsourcing. Oke. Iya. Saiki ngene, kalau memang badhe outsourcing, mungkin nggak ada niat saya punya perusahaan nek iso di masa depan karyawanku outsourcing ae rek. Itu yang membuat jadi dia karyawan. Iya, itu cita-citanya malah. Cita-cita perusahaan. Ya apa nek ngono? Mungkin tak gak? Memungkinkan. Oke, mulai tak kandhani ngene iki rek. Jadi kadang-kadang buruh iku dipacu dikai masalah cek demo, ya. Engko nek wis demo utawa ngene, engko ana toko-toko buruh sing janjane penggaweane iku dikongkon karo jeragan-jeragan. Kon demo rek. Terus marungu njaluka gaji sing dukur, ya, yang tidak mungkin tercapai, engko pengusaha akan sambat kepada pemerintah, tidak mungkin ini kita penuhi. Jadi terpaksa saya pecat mereka. Dengan begitu mereka nanti akan merekrut outsourcing. Bahkan kalau perlu, kalau itu pun tidak menguntungkan, saya bubar perusahaanku, malah aku import aja. Ngono loh Mas. Jadi jangan lupa bahwa Anda demo itu kadang-kadang jangan sampai dipengaruhi siapa-siapa, karena itu pancingan, cak awakmu meneh-meneh iso dipecat dan mereka akan merekrut tenaga outsourcing sehingga mereka tidak terlalu repot karena outsourcing gak wani macam-macam. Gitu mboten. Jadi hati-hati dengan politiking para pengusaha yang kong-kali-kong dengan mungkin dengan pejabat, dengan tokoh-tokoh perburuan tertentu yang dibayar, gitu ya. Itu jadi mulane demo tetap kudu diukur, takarane kudu tetap. Nah, satu, iki sak dunya rek ngene iki rek. Saiki nomor 2 Mas. Sambil saya Mas Helmi tolong ini juga. Nek upama iki penindasan ya, upama iki ya, aku gak nyebut penindasan. Ono penindas, ono sing ditindas. Iku jumlahe pirang persen musuh pirang persen. Kinten-kinten Mas.
Kalau sekarang itu hampir mencapai 60-40, 60 yang belum mendapatkan hak yang sesuai, 40 sudah itu standar. Nah, oke. Tapi sing penindase iki kira-kira berapa persen dari seluruh orangnya? Ono 5%? Lebih ya Nun. Lebih. Jadi Sing kalau melihat dari beberapa perusahaan aja, itu kan karakter dari pengusaha itu ada yang memang mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa memudulikan. Kalau melihat dari persentase tadi, ada lebih dari ya masih 40%-an lah gitu. Oh, jadi penindasnya sama 40%? 40%-an itu. Iya. Maksud saya itu ngene Mas. Enggak, pengusaha yang mempunyai karakter penindasan yang berakibat oleh teman-teman itu. Yang saya maksudkan kan karakter, kenapa sih terjadi masih banyak pelanggaran? Itu kan karakter maksud saya pimpinan di prosentase dengan jumlah yang ditindas, Mas. Iya, cuma jadi rasio. Ya. Enggak, aku ini kepingin dudui satu hal Ya, sama betul. Anda. Ini kan ada di perusahaan, ada di wilayah ekonomi, ada di wilayah politik dan kekuasaan. Ono juga penindasan. Jumlah penindas itu biasa ngene wis, gak usah persentase. Luwih akeh ndi sing ditindas karo sing menindas. Ya sing menindas. Jadi sing menindas mesti mek titik ya. Mesti mek titik. Terus awakmu engko ndek koran, ndek TV, nek kon sekolah diwurui sesuatu yang sebaliknya. Awakmu diwurui untuk meyakini bahwa ada diktator mayoritas. Jadi sing wakeh ku nindes sing titik. Lah ngono biasa. Misalnya wong Islam wakeh nindes wong Kristen, wong Buddha sing titik ngono to. Padahal aku takon, wong sing kuasa iku wong Islam ta wong non Islam di Indonesia? Di Indonesia iki lho. Sing kuasa oh Islam. Nah iki wong ditindas karena ditindas iki. Presidene Islam. Loh. Enggak. Aduh ya apa rare. Gini Rek. Kafir gak kafir, muslim gak berdasarkan identitasnya tapi berdasarkan perilakunya. Perilakunya ini merugikan Islam, tidak menguntungkan Islam. Masya pemimpinnya wong Islam. Nah iya, berarti sing kuasa wong Islam tak duduk. Nah iya lah, kok ngomong Islam aja. Wong Islam bembet ngono lho Rek. Ya tak gak? Jadi terus dikon mikir bahwa ada penindasan dari mayoritas kepada minoritas, termasuk buruh. Buruh itu mayoritas menindas minoritas, yaitu pengusaha-pengusaha. Itu cara untuk membuat kita bingung. Rek, padahal janjane siapa umat Islam mayoritas apa minoritas? Mayoritas kualitatif, tapi mereka mayoritas kuantitatif, tapi mereka minoritas kualitatif. Akeh tok wonge tapi gak kuasa. Lah ngono sih. Iko mek titik tapi kuasa. Saiki sampean roh persis. Iki janjane tek sapa sing Indonesia iki? Nek ndelok peta modal. Banyu sing sampean nombe bendina iku duweke sapa? Yo Aqua. Tadi kan ada lagunya Lekursi, tapi bukan kami punya, ya toh? Tapi bukan kami punya. Gedung-gedung sak mbrek kayak gede-gede kayak sapa iki? Ayo, kamu tak duduk? Kayak mayoritas tak duduk? Itu kata-kata Rasulullah, kalau di zaman Orde Baru, Cina pada ketakutan sama 3 partai itu mereka bingung. Kalau pilih Golkar nanti ada pemotongan jalan. Jalannya diperlebar, rumahnya dipotong. Kalau PDI menang, Cina bingung nanti ada inflasi pemotongan uang. Jadi Cina di mana-mana di zaman Orde Baru mengeluh kepada saya, Cak Nun Ayah, susah jadi orang Indonesia. Mau pilih Golkar, potong rumah.
Mau pilih PDI, potong jalan. Potong uluwe, potong duit. Mau milih P3, potong titit. Jadi saya jamin kalau PKS menang di Indonesia dan di dunia, tidak lantas yang tidak sunat terus dipaksa sunat. Tenang aja, tidak ada pemaksaan itu. Kira-kira begitu ya. Itu di zaman Orde Baru seperti itu. Pak Sarinten keleleken nondo, cekap semanten biatur kulo kan gitu. Ini saya harus berunding ini karena batas dari panitia Anda itu 10:30. Kalau melihat gejalanya itu tidak mungkin saya bisa memanage sampai jam 10:30, bisa lebih dikit. Sekarang harus ada kesepakatan dan otoritas dari Presiden PKS, dari sesepuh PKS maupun dari panitia lokal. Boleh nggak itu nanti dilanggar dikit-dikit? Ada masalah ya, oke. Jadi saya halal ya. Begini, saya sangat berterima kasih pada tausiah beliau. Masih ada rasa nelongso di dalam hatinya sebagai orang yang sejak awal melahirkan PKS dan nguri-uri PKS sampai sekarang karena masih ada stigmatisasi dan fitnah-fitnah. Beliau masih berduka sedikit di dalam hatinya dan aku ingin mengatakan kepada saudaraku, la takhaf wa la tahzan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak apa-apa difitnah itu, tidak apa-apa. Orang yang paling punya potensi untuk mencintai kita itu adalah orang yang membenci kita. Kalau kita difitnah, dia punya potensi sangat besar untuk bergabung sama kita, gitu loh. Jadi antum tenang aja, tenang, tidak apa-apa. Kalau saya tidak ada urusan. Saya itu sudah berhenti. Saya mau di sini karena saya menghormati dan taat kepada silaturahmi. Tapi saya tidak ada urusan apapun. Saya tidak punya karier. Nama saya bukan Emma Ainun Najib tapi Muhammad Ainun Najib. Emma Ainun Najib itu orang di masa yang punya kadang baca. Tapi saya sekarang sudah bukan Emma Ainun Najib, sudah tidak bisa Anda jumpai tulisannya di Kompas, Tempo atau manapun saja karena saya sudah berhenti dari seluruhnya itu karena aku tinggal mencintai dan menyayangi saja. Aku sendiri tidak akan berada di tempat manapun, aku tidak membutuhkan kursi apapun di muka bumi ini. Maka jangan ragukan cintaku kepadamu dan kepada siapapun saja. Jadi aku malam hari ini menemani PKS juga karena kita sama-sama diperjumpakan oleh Rasulullah SAW. Sebelum saya kasih Mas Roni dan ustadz-ustadz yang lain, pokoknya Rasulullah kan mengatakan definisi orang mukmin itu kalau ada dia di suatu tempat. Sekarang kita analogikan bahwa kalau ada PKS di sebuah negara dan dunia, maka ada jaminan dari PKS dan orang mukmin itu bahwa mereka menjamin amannya 3 hal pada seluruh umat manusia dan bangsa. Kalau ada mukmin, mudah-mudahan sama dengan kalau ada PKS di suatu tempat, maka amanlah harta semua orang. Tidak ada korupsi, tidak ada pencurian, tidak ada manipulasi, tidak ada money politik, kecuali pas butuh banget. Darurat disyaukan. Amanlah harta semua orang, amanlah martabat semua orang, tidak ada pelecehan, tidak ada penodaan dan sebagainya, dan amanlah nyawa semua orang. Begitu sabda Rasulullah SAW. Saya kira malam hari ini adalah proklamasi penegasan Anda semua bahwa Anda ini pengikut Rasulullah dan Anda akan mengamankan seluruh dunia. Beliau tadi memberi contoh Halmahera, banjir-banjir, bencana-bencana ke tempat di mana PKS tidak memperhitungkan yang harus ditolong itu orang beragama apa. Karena beliau belajar dari saya soal itu. Saya selalu ceramah sejak di Glontos, ada orang kecelakaan, kamu jangan seperti teman-teman saya di desa dulu. Ono wong ditabrak motor takut, Islam atau Kristen. Ini terus yang kecelakaan sudah mau mati, dia masih dengar Islam, Islam. NU Muhammadiyah. PKB, B3, PKS, enggak, NU masuk PKS. PKB,
PKB Gus Dur, Muhaimin. Selak bongkar ini nggak penting. Jadi saya kira malam ini PKS menegaskan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa kebaikan adalah kebaikan, bahwa pertolongan adalah pertolongan, bahwa al-khair adalah al-khair, bahwa ini adalah jam'iyatul khair. Setelah substansi, saya kira begitu ya. Jadi amin ya rabbal alamin. Oke, bismillah. Sebelum saya persilakan kepada Presiden dan Ustadz, biarkan dulu ada langsung Mas Roni untuk merespon singkat padat agar supaya Roni saya juga bingung dia Cak Nun kok di PKS. Loh, aku masih di kandang wedhus kate lapo kok. Saya masuk kandang kambing karena saya cinta kambing dan jangan khawatir saya tidak akan jadi kambing. Kan gitu. Dan kambingnya tidak akan saya jadikan saya, tenang aja. Kita bergaul dengan daun, dengan angin, dengan langit, dengan bumi. Setan aja saya bela. Karena setan tidak ada. Setan itu produk kita sendiri. Kalau iblis ciptaan Allah, kalau setan ciptaan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas nas minal jinnati wan nas. Kalau setan itu unsur kimia, kalau iblis itu cahaya. Kemudian diapikan oleh Allah karena dipasang untuk tidak mau bersujud kepada Adam, kan gitu. Fasajadu illa iblis. Kalau ingin ini agak lebih jelas, maka dikit-dikitlah sama saya, kapan-kapan saya jelaskan. Nah, Mas Roni ini dia seorang pendeta, masih muda, dan dia kemana-mana kalau saya lihat relevan saya ajak dia. Mas Roni ketemu sama teman-teman Islam. Dia kalau mengeluh soal Pandeglang, soal Ahmadiyah, soal Temanggung, dia mengeluh. Dia yang jelasin ke saya, Cak, di Temanggung itu yang terpidana itu justru orang yang paling memusuhi kami. Di kalangan Kristen dia juga memusuhi kami. Nah sekarang kami tidak ikut apa-apa, malah dihabisin gerejanya di Temanggung. Di Kristen juga ada PKS-nya, ada FPI-nya, ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya. Lebih serem di sana. Jadi tidak kok Kristen itu satu, Islam itu satu, enggak. Di dalam Islam itu macam-macam juga. Antara Gus Dur sama Gus Dur aja beda kok sore sama malam. Jangankan antar kelompok dalam antara Gus Dur dewe itu saja. Antara seorang tokoh dengan dirinya sendiri, dia esok jelek bengi bisa berbeda. Lah kok Kristen segitu banyak? Pasti ada berbeda-berbeda. Maka orang Islam kalau mau ngamuk dipelajari dulu. Gitu loh. Ngamuk-ngamuk sakarmu tapi pelajari dulu gitu loh. Tapi kalau bisa nggak usah ngamuk kan gitu kan? Nggak usah ngamuk. Ayo kita saling mempelajari ta'arufu, lihat apa? Su'uban wa qabaila li ta'arufu, kira-kira begitu ya. Itu saya dulu nyuwun sewu, saya sama beliau itu kalau dia ini bener-bener santren lontor. Saya itu baru belajar mafudot terus diusir. Jadi saya belum belajar balaghah. Nah, musorok belum saya. Beliau alhamdulillah. Lah saya itu baru 2,5 tahun baru belajar manjada wajada, mansaro ala darbi wasolah. Kan itu dok. Dan nggak belajar apa-apa. Beliau 16 tahun belajar bahasa Arab, lalu belajar bahasa Arab di India. Akhirnya saya diusir pulang, saya ngaco di desa saya. Orang ngaji, saya ngaji sendiri di luar masjid. Yang di dalam, aku di luar, mereka ngaji, aku di luar ngaji. Pempojaran tak malam. Lontong ini tak malam mabuk. Mukulin saya. Salahnya aku diusir, aku mau di pesantren kok diusir. Salahnya, jadi kalau saya sampai begini, yang dosa Kiai Gontor. Mulai banyak. Orang-orang ya, ngerti kalau saya mau sholat lagi. Hati-hati kamu sama orang NU kamu. Oke, bismillah. Sekarang sebelum saya memohon panjangan untuk maju ke depan supaya